Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Alur Cerita Film Inisial M. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang merupakan sequel kedua dari film Venom yang berjudul Venom Let There Be Carnage. Film ini mengisahkan Eddie Brock yang kini harus beradaptasi menjalani hidup bersama Venom setelah berhasil selamat pada film pertamanya. Sementara itu, ada seorang psikopat yang bernama Cletus yang kabur dari penjara. Dan kondisi tersebut kemudian membahayakan Eddie, karena Cletus juga mempunyai simbiot yang bernama Carnage. Ia kemudian harus melawan Cletus yang telah bertransformasi menjadi Carnage yang ingin menguasai bumi. Nggak usah kelamaan, langsung aja colok headsetnya, terposisi duduk dan siapkan kuota. Kita masuk alur cerita film Venom Let There Be Carnage. Gas! Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah penjara yang dikenal sebagai tempat dikumpulkannya para tahanan dengan kasus yang berat. Di sana terlihat sepasang kekasih yang bernama Cletus dan Francis, atau yang biasa dipanggil Shriek, yang sedang berkomunikasi. Pada tahun 1996, kedua pasangan ini pun dipisahkan oleh pihak berwajib karena Shriek ketahuan memiliki kekuatan yang aneh dan melukai penghuni asrama. Hal ini pun membuat Cletus sangat marah karena harus dipisahkan dengan Shriek. Di sini Cletus terlihat sangat sedih ketika Shriek dibawa oleh pihak berwajib, dan itu adalah saat-saat terakhir Cletus melihat kekasihnya. Di tengah perjalanan, seketika Shriek mengamuk. Seorang polisi yang bernama Mulligan pun terluka akibat teriakan ultrasoniknya. Mulligan pun seketika menembak Shriek tepat di kepalanya. Shriek kemudian terpental. Ternyata dia berhasil diselamatkan dan dimasukkan ke dalam penjara rahasia Ravencroft hingga kini. Scenes pun berganti di masa sekarang. Terlihat, Eddie yang seorang wartawan dimintai tolong oleh Mulligan, yang saat ini sudah menjadi detektif untuk mewawancarai Cletus, yang saat ini ditahan dengan dakwaan kasus pembunuhan berantai. Karena secara aneh Cletus seperti mengenal Eddie, dan Cletus hanya mau bicara dengan Eddie seorang. Awalnya Eddie enggan, dan Venom tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Eddie hendak melahap Mulligan. Eddie pun refleks menangkap Venom. Dan hal itu membuat Mulligan curiga dengan tingkah laku Eddie. Agar tidak dicurigai, Eddie pun akhirnya bersedia membantu Mulligan mewawancarai Cletus. Gak pakai lama, Eddie pun langsung menemui Cletus ke dalam penjara. Sesampainya di sana, Eddie masih bingung dengan alasan Cletus ingin bertemu dengannya. Namun, Eddie yang seorang jurnalis mencoba profesional agar dari pertemuan tersebut, setidaknya dia mendapatkan informasi yang dapat membantu kepolisian. Dalam pertemuan itu, awalnya Cletus menolak menjawab pertanyaan Eddie seputar kasusnya. Dia malah curcol tentang kisah asmaranya dengan Shriek kekasihnya. Hingga menyuruh Eddie menulis puisi tentang sebuah pernikahan. Dan hal tersebut membuat Eddie kesal. Eddie lalu bertanya tentang para korban pembantaian yang dilakukan Cletus sebelumnya. Namun Cletus menolak untuk memberitahu apapun. Sebelum pergi, Eddie sempat melihat gambar-gambar aneh yang dibuat Cletus di tembok derita. Di luar penjara, Mulligan bertanya mengenai informasi apa saja yang didapatkan Eddie. Lalu Eddie yang kesal menjawab kalau barusan di dalam Cletus hanya memberikannya puisi gak jelas, dan Cletus menolak untuk buka mulut. Dan hal ini membuat Mulligan kesal karena Eddie tidak mendapatkan informasi apapun. Kemudian Eddie pun pulang. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Venom menggerakkan tangan Eddie. Venom yang memiliki ingatan yang luar biasa, lalu menggambar semua yang ada di tembok kamar Cletus. Dengan analisanya, Venom berhasil menemukan lokasi di mana korban-korban Cletus dikubur. Dan hal tersebut membuat kepolisian dapat mengungkap kejahatan Cletus berkat informasi dari Eddie di dalam artikelnya. Dan hal ini langsung membuat Eddie naik daun dan menjadi wartawan paling top. Sontak hal itu membuat Mulligan kesal karena mengira Eddie telah mempermainkannya. Akibat artikel Eddie yang mengungkap kejahatan Cletus, maka pihak kepolisian memutuskan untuk menghukum mati Cletus. Cletus pun murka. Dia tidak menyangka kalau Eddie bisa mengetahuinya. Malam harinya, Venom yang telah membantu Eddie kembali ke puncak popularitasnya mengajak Eddie hunting, keluar mencari penjahat untuk mencaploknya. Karena Venom sudah kelaparan dan butuh asupan otak manusia. Eddie pun menolak dan berkata kalau sebaiknya Venom makan ayam peliharaan yang sudah dia sediakan. Venom kemudian mengamuk dan menolak memakan ayam-ayam itu karena Venom sudah menganggap mereka seperti saudara. Eddie pun bingung karena ia paham kalau Venom butuh asupan phenylethalanin.
agar dia bisa bertahan hidup. Dan saat itu hanya ada di dalam otak dan coklat saja. Di sini, Eddie menolak untuk memakan kepala manusia lagi, karena dia takut ketahuan oleh FBI. Karena Venom terus-terusan mengganggunya, Eddie pun terpaksa menuruti keinginan Venom. Mereka pergi ke warung Mrs. Chen untuk membeli coklat. Namun ternyata stok coklat di toko itu sudah ludes habis oleh Venom. Eddie kemudian mengajak Venom ke dalam peternakan ayam. Awalnya, Venom menolak memakan ayam. Namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Venom pun mau. Setelah itu, Venom merasa mual karena memakan ayam terus-terusan. Di perjalanan pulang, Venom melihat wanita yang sedang dibegal. Melihat kesempatan itu, Venom langsung turun dan mengoplok si penjahat. Di saat Venom akan melahap penjahat itu, dengan sekuat tenaga, Eddie mencegah Venom melakukannya. Venom yang luluh kemudian melempar si penjahat. Beberapa saat kemudian, Eddie mendapatkan telepon dari Anne. Secara mengejutkan, Anne mengajak Eddie untuk makan malam bersama. Eddie yang masih mencintai Anne pun senang mendengar kabar tersebut. Dan dia mengira kalau Anne ingin mengajaknya balikan. Keesokan harinya, Eddie dan Venom menemui Anne di sebuah restoran. Karena sudah lama tak jumpa, Eddie pun terlihat grogi duduk di dekat Anne. Eddie pun lalu bertanya kepada Anne, mengapa tiba-tiba Anne mengajaknya ketemuan. Lalu Anne memberitahu kalau kali ini Anne sudah bertunangan dengan kekasihnya yang bernama Dan Lewis. Eddie dan Venom pun terkejut. Venom yang juga sangat menyukai Anne pun kecewa, karena Anne tidak memilih Eddie. Eddie yang ambyar mencoba menyembunyikan perasaannya namun tidak bisa. Hal tersebut bahkan membuat Eddie terlihat merebes Millie. Ia pun langsung berpamitan untuk pergi. Di perjalanan pulang, dengan diguyur hujan lebat, Eddie yang remuk hatinya menggebar motornya dengan sangat kencang. Tiap kali Eddie hendak menabrak kendaraan di depannya, namun Venom berhasil mencegahnya. Lalu Venom meminta maaf kepada Eddie. Meskipun Venom dapat menyembuhkan luka fisik pada tubuh Eddie, namun dia tidak bisa menyembuhkan luka di hati Eddie. Keesokan harinya, Venom yang berusaha membuat Eddie ceria dengan menyiapkan makanan untuk Eddie. Dan ketika Eddie memeriksa kotak posnya, dia menemukan surat yang dikirim oleh Cletus. Di dalam surat tersebut, terlihat Cletus yang menyalahkan Eddie. Karena Eddie bertanggung jawab atas hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Ia juga menceritakan kalau ini adalah akhir dari perjalanannya. Sedari kecil, Cletus yang disiksa oleh keluarganya menjadikannya psikopat. Dulu saat masih bocil, Cletus sempat mendorong neneknya hingga tewas dan membunuh ibunya dengan menyetrumnya di kamar mandi. Hingga akhirnya, Cletus dikirim ke dalam asrama khusus oleh ayahnya. Sesampainya di sana, Cletus menjadi bulan-bulanan penghuni asrama. Hingga datang wanita yang bernama Sri. Dengan kekuatan suara yang keluar dari dalam mulutnya, Sri melukai orang-orang yang berusaha menghajar Cletus. Dan hal itu membuat Cletus sangat mencintai Sri. Dan isi surat tersebut membuat Eddie merasa harus menemui Cletus untuk klarifikasi. Eddie mencoba sekali lagi menemui Cletus, dan sesampainya di sana terlihat Cletus yang sangat senang dengan kedatangan Eddie. Di sini Cletus bilang kalau mereka mempunyai kesamaan. Cletus mengetahui masa lalu Eddie yang kelam dan selalu dibully seperti dirinya. Dan alasan tersebut yang membuat Cletus hanya mau diwawancari oleh Eddie. Eddie lalu menolak disama-samakan dengan Cletus, karena dia merasa tidak seburuk itu. Lalu Cletus juga berkata kalau dia ingin membuat Eddie menderita seumur hidup dan membuat Eddie menjadi orang yang kesepian seperti dirinya, karena menurut Cletus, Eddie adalah sampah. Dan hal ini membuat Venom marah, hingga tentakelnya langsung keluar menyerang Cletus. Kemudian Cletus menggigit tangan Eddie. Beruntung si berpenjara berhasil melerai mereka berdua. Saat Eddie keluar dari penjara, Cletus merasakan ada hal yang aneh dari tetesan darah yang keluar dari tangan Eddie. Lalu Cletus pun memakannya. Sesampainya di rumah, Eddie kesal dengan tingkah laku Venom yang tidak bisa dikontrol. Eddie sudah muak dengan Venom yang selalu mengatur-ngaturnya. Ia juga merasa kalau kekacauan yang dia alami selama ini adalah ulah Venom. Venom yang tidak terima lalu keluar dan berkata kalau bukan tanpanya Eddie pasti sudah murdiar. Karena di sini, Venomlah yang memberi Eddie kekuatan yang sangat besar. Namun, Eddie yang sudah muak menyebut Venom sampah masyarakat yang telah dibuang dari planetnya, karena menjadi simbiot yang paling lemah. Tak disangka, kata-kata tersebut membuat Venom marah. Lalu, Venom menghancurkan perabotan-perabotan milik Eddie. Sambil menyalakan alarm dengan suara yang keras, Eddie menyuruh Venom untuk pergi. Venom yang keluar dari tubuh Eddie, lalu melompat keluar rumah dan masuk ke dalam tubuh gelandangan, dan menghancurkan motor kesayangan Eddie.
Kemudian, Venom berpindah masuk ke dalam tubuh pengendara sepeda dan memberikan salam perpisahan kepada Eddie. Di dalam penjara, saat Cletus akan dihukum mati, tiba-tiba terjadi hal aneh. Tanpa diduga, dari dalam tubuhnya keluar simbiot yang berwarna merah. Lalu, Cletus mengamuk dan membunuh orang-orang yang ada di dekatnya. Sambil berjalan keluar, satu persatu sipir penjara dibantai habis oleh Cletus. Lalu, Cletus berputar dan menghasilkan putaran angin. Dia menangkap salah satu sipir penjara, lalu memakan kepalanya. Setelah berhasil menjebol penjara, Cletus kembali ke wujud aslinya. Keesokan harinya, terlihat Eddie yang sedang membenahi rumahnya yang rusak akibat perkelahiannya dengan Venom. Tak lupa, Eddie juga membuang 2 ayam peliharaan Venom. Saat Eddie sedang melihat berita di TV, ia terkejut mengetahui kalau Cletus berhasil meloloskan diri dari penjara dengan berubah bentuk menjadi sosok monster merah yang mengerikan. Di saat yang sama, Detektif Mulligan datang ke rumah Eddie. Mulligan mengira kalau Eddie terlibat dengan aksi Cletus kemarin. Setelah Mulligan pergi, Eddie yang panik mulai mencari petunjuk mengenai Cletus namun gagal. Karena Eddie tidak sepandai Venom dalam menganalisa sesuatu. Di tempat lain, Venom yang terus-menerus berganti tubuh karena tubuh inangnya terlalu lemah, lalu memasuki sebuah pesta topeng. Di sana, Venom mendapatkan pujian dari semua orang karena kostumnya yang begitu nyata. Di tempat lain, Cletus yang terlihat telah memakan otak manusia, lalu mencuri mobil dan pergi. Sambil berkendara, Cletus mengobrol dengan simbiot yang ada di dalam tubuhnya. Lalu, Cletus memberi nama simbiot tersebut Carnage, dan Carnage mengajak Cletus untuk membunuh Venom, agar nantinya merekalah yang menjadi satu-satunya simbiot terkuat di bumi. Cletus pun bersedia membantu Carnage, dengan syarat Carnage harus membantunya membebaskan kekasihnya. Di tempat lain, terlihat Eddie yang menyelinap ke dalam komplek asrama di mana dahulu Cletus tinggal. Di sana, Eddie menemukan petunjuk pada sebuah pohon dengan ukiran nama C dan F. Kemudian, Eddie memberitahu Mulligan atas penemuannya ini. Dan Mulligan langsung tahu kalau inisial C adalah Cletus, dan F adalah Shriek kekasih Cletus dahulu. Tapi Mulligan bingung, karena dahulu ia menembak Shriek tepat di kepalanya. Dan dia mengira kalau Shriek tidak akan selamat. Di jalanan, Cletus menghack komputer di sebuah toko. Dengan bantuan Carnage, ia menyadari kalau Shriek masih hidup, dan dia ditahan di sebuah penjara khusus untuk manusia berkekuatan super. Scene pun berganti. Terlihat seorang penjaga sedang memeriksa keadaan Shriek, lalu tiba-tiba Cletus sudah berada di sana. Kemudian Cletus membunuh penjaga tersebut, dan membantu Shriek kabur dari dalam penjara. Setelah berhasil keluar, dengan mengendari mobil, mereka menghindari polisi-polisi yang mengejarnya. Dan pada akhirnya, mobil-mobil polisi tersebut hancur digeprek oleh Carnage. Sedangkan dari atas, tiba-tiba datang helikopter kepolisian yang mencoba menembaki Carnage. Lalu, Shriek mengeluarkan teriakan yang sangat keras untuk menghalau helikopter tersebut. Tak diduga, suara tersebut membuat Carnage kesakitan. Carnage yang marah mengancam akan membunuh Shriek kalau ia melakukannya sekali lagi. Dan mereka pun akhirnya lolos dari kejaran polisi. Di tempat lain, terlihat Venom yang datang menemui Mrs. Chen. Venom yang kini sedang dalam tubuh seseorang merasa kelaparan, karena tubuh yang dia masuki saat ini sangatlah lemah. Mrs. Chen pun lalu memeluk Venom karena merasa kasihan. Di dalam penjara khusus, Mulligan yang sedang memeriksa TKP terkejut melihat tahanan yang berhasil kabur ternyata adalah Shriek, kekasih Cletus yang dulu sempat ia tembak. Lalu Mulligan menyuruh anak buahnya mencari Eddie untuk dimintai keterangan. Singkat cerita, di dalam kantor kepolisian, Mulligan menginterogasi Eddie. Mulligan curiga Eddie ada sangkut pautnya dengan semua ini, karena rekam jejak Eddie yang selalu dikelilingi peristiwa-peristiwa pembunuhan. Dan secara mencurigakan, Eddie selalu selamat. Lalu Mulligan bertanya, apakah Eddie tahu kalau saat ini Cletus mampu berubah wujud menjadi monster? Lalu, Eddie teringat kejadian saat Cletus menggigit tangannya. Pasti hal itu yang membuat simbiot pecahan Venom masuk ke dalam tubuh Cletus. Lalu, Eddie menolak memberikan keterangan apapun kepada Mulligan, karena dirinya ingin didampingi oleh seorang pengacara. Beberapa saat kemudian, Anne yang diantar kekasihnya datang menemui Eddie. Anne yang seorang pengacara pun bingung mengapa Eddie ditahan. Lalu, Eddie menjelaskan kalau dia tidak bisa menjelaskan tentang simbiot yang kini ada di dalam tubuh Cletus, dan merubahnya menjadi monster. Eddie juga memberitahu Anne kalau Venom sudah minggat akibat pertengkaran hebat yang mereka alami sebelumnya. Lalu Eddie meminta bantuan Anne untuk mencari Venom, karena menurut Eddie hanya Venomlah yang dapat mengatasi semua ini.
Kemudian Anne bergegas mencari Venom dengan menemui Mrs. Chen. Lalu Anne bertanya kepada Mrs. Chen, apakah Mrs. Chen melihat Venom akhir-akhir ini. Anne memberitahu kalau Cletus memiliki simbiot di dalam tubuhnya, dan hanya Venomlah yang dapat membantu mereka. Tiba-tiba, Mrs. Chen bertingkah aneh, dan ternyata Venom ada di dalam tubuh Mrs. Chen. Venom menolak kembali menemui Eddie karena Eddie telah mengusirnya. Tak kekurangan akal, Anne lalu merayu Venom dengan berkata kalau Venom adalah makhluk terkuat di alam ini. Venom yang luluh pun akhirnya bersedia menemui Eddie. Di tempat lain, setelah membakar asrama masa kecilnya dulu, Cletus mengungkapkan niatnya untuk menikahi Sri. Lalu, Carnage tiba-tiba keluar dan berniat membunuh musuh-musuh mereka, yaitu Venom, Eddie, dan Mulligan, yang dulu menembak kepala Sri sebagai hadiah pernikahan mereka. Venom yang berada di dalam tubuh Anne lalu membantu Eddie kabur. Dan sesampainya di tempat sepi, Eddie lalu meminta Venom kembali masuk ke dalam tubuhnya. Namun Venom menolak. Venom ingin Eddie meminta maaf karena telah mengusirnya. Eddie pun terpaksa meminta maaf. Namun Venom tetap tidak mau keluar karena dia ingin Eddie meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Lalu Eddie berkata kalau dia adalah manusia lemah yang tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Venom. Seketika Venom langsung keluar dari dalam tubuh Anne dan masuk ke dalam tubuh Eddie. Lalu Eddie menyuruh Anne dan kekasihnya untuk kabur keluar kota sambil membawa api dan sumber suara untuk berjaga-jaga. Di jalan, ternyata Cletus berhasil menemukan Mulligan. Sementara di apartemen Eddie, Sri menemukan cincin tunangan Eddie yang hendak ia berikan kepada Anne. Dia juga menemukan foto Anne di sana. Dan tiba-tiba Sri memiliki ide untuk menculik Anne. Lalu Sri menyuruh kekasih Anne untuk memberitahu Eddie kalau saat ini mereka menahan Anne di katedral kota. Eddie yang sedang bingung mencari keberadaan Cletus, tiba-tiba ditelepon oleh Dan. Lalu Dan memberitahu kepada Eddie kalau Cletus dan Sri menahan Anne di dalam katedral kota. Dan mereka menyuruh Eddie datang menyelamatkan Anne. Gak pakai lama, Eddie pun langsung OTW ke TKP. Di dalam katedral kota, Cletus dan Sri bersiap-siap melakukan pernikahan dengan menawan Mulligan dan Anne sebagai saksinya. Sesaat sebelum acara dimulai, dari belakang muncul Venom yang marah dan hendak menyelamatkan Anne. Lalu Cletus kemudian berubah menjadi Carnage dan berniat menghajar Venom. Setelah melihat Carnage yang memiliki ukuran lebih besar darinya, nyali Venom pun menciut dan kembali ke dalam tubuh Eddie. Eddie yang juga ketakutan memaksa Venom untuk keluar. Namun Venom tidak mau karena musuhnya terlalu besar. Lalu Eddie mengeluarkan sepik-sepik iblisnya. Ia berkata kalau Venom mau keluar, Venom bebas memakan kepala penjahat semaunya. Deal, Venom pun setuju dan menampakkan diri. Lalu Carnage pun keluar dari dalam tubuh Cletus. Di saat Carnage akan menyerang Venom, Sri sekali lagi mengeluarkan suara supernya untuk membantu Carnage. Tak hanya Venom, ternyata hal tersebut juga melukai Carnage. Carnage yang marah lalu memukul Sri hingga terpental. Carnage dan Venom pun kembali melanjutkan duel mereka. Carnage yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dari Venom membuat Venom kesulitan. Lalu Carnage mengizinkan Sri membunuh Mulligan dengan satu syarat, yaitu tanpa ada suara yang mengganggu. Melihat Mulligan yang hendak kabur, lalu Sri pun mengejarnya. Kemudian Carnage pun memakan kepala si pendeta dan membuat kekuatannya bertambah. Di tempat lain, Sri berhasil menangkap dan menusuk Mulligan. Di dalam katedral, saat Venom mulai terdesak, dari atas Dean membantu dengan membakar Carnage. Dan hal itu berhasil membuat Carnage kesakitan. Setelahnya, saat Dean hendak kabur, Carnage berhasil menangkapnya dan berniat memakannya. Namun usahanya digagalkan oleh Venom, hingga membuat lonceng di katedral berbunyi. Dan hal itu membuat Venom dan Carnage kembali ke dalam tubuh inang masing-masing. Cletus dan Eddie pun kembali bertarung. Carnage yang merasa terganggu dengan suara lonceng, lalu mencabut pemukul lonceng dan melanjutkan pertarungannya dengan Venom. Melihat Eddie yang sudah tidak berdaya, kemudian Cletus memukul kaki Eddie dengan palu, hingga Eddie tidak mampu bergerak lagi. Di atas terlihat Sri yang menggantung kepala Mulligan dengan rantai, kemudian menendangnya. Sementara di bawah, Cletus berubah bentuk menjadi Carnage dan mengambil Anne dari dalam kotak, lalu membawanya ke pucuk menara. Tak disangka, sesampainya di atas, Carnage juga berniat menghabisi Sri karena terlalu berisik. Cletus yang berada di dalam tubuh Carnage memberontak dan menyuruh Carnage menghentikan aksinya ini. Namun, Carnage tidak bisa dikendalikan. Dari bawah reruntuhan, Venom yang melihat Carnage dan Cletus tidak bersimbiosis dan mereka malah bertarung satu sama lain.
Lalu Venom menyadari kalau Venom dan Eddie bisa mengalahkan Carnage karena mereka adalah simbiosis yang kompak dan saling membantu. Venom yang berhasil keluar dari reruntuhan beton pun kembali bersemangat dan mulai memanjat tiang menara katedral sambil membawa tongkat besi. Sesampainya di pucuk, Venom pun meloncat dan menyerang Carnage. Venom yang berhasil meraih Anne lalu menyelamatkannya. Namun dari belakang, Carnage terus menusuk tubuh Venom dengan tentakelnya. Venom pun tidak bisa melawan karena sedang memegangi Anne agar tidak terjatuh. Sehingga Venom harus pasrah dan ikhlas menerima serangan dari Carnage. Setelah Anne turun, dengan perlahan Venom mencoba kembali bangkit. Di saat Venom mulai tidak berdaya, dia melihat Shri yang berada di sampingnya dan langsung memiliki ide. Venom pun langsung memukul Shri hingga terlempar. Hal itu membuat Shri sangat marah dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Benar saja, suara tersebut berhasil menghancurkan gedung dan membuat para simbiot kesakitan. Shri pun terjatuh, lalu tertimpa lonceng katedral. Venom yang terlempar keluar, lalu masuk ke dalam tubuh Dan dan Anne, lalu masuk ke dalam tubuh Eddie. Sementara di tempat lain, Carnage dan Cletus pun akhirnya terpisah. Sebelum Carnage meraih tubuh Cletus, Venom berhasil menangkap dan melahapnya. Lalu Eddie pun menepati janjinya dengan membiarkan Venom memakan kepala Cletus. Beberapa saat kemudian, datang pihak berwajib yang mengepung lokasi tersebut. Lalu Eddie berpamitan kepada Anne kalau dia akan kabur ke tempat yang jauh, karena saat ini Eddie adalah buronan kepolisian. Venom lalu muncul, dan tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Lalu Venom menyuruh Dan menjaga Anne selama mereka pergi. Dari atas gedung, ternyata Mulligan masih hidup, dan matanya mengeluarkan cahaya yang aneh. Diperlihatkan Eddie yang sedang berlibur di pantai Hawaii. Di sini Eddie mengatakan kalau dia ingin mengajak Venom tinggal di kota yang lebih besar, di mana Venom bisa memakan penjahat sepuasnya. Malam harinya, ketika Eddie sedang beristirahat sambil melihat film, tiba-tiba ruangan tempat mereka bergetar, dan mereka tersedot masuk ke dalam dimensi lain. Ruang di sekitar mereka pun seketika berubah. Eddie dan Venom pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya barusan terjadi. Di layar TV, Eddie melihat berita yang menyiarkan kalau ada seorang penjahat yang bernama Peter Parker, yang memiliki kekuatan super menjadi manusia laba-laba dan meneror semua penduduk kota. Mendengar kata penjahat, Venom pun bereaksi, dan ia pun sangat ingin memakan Peter Parker. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami menghibur dan juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi pada video-video kami selanjutnya, dan thank you.